Malik Kumar Production. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dalam lindungan yang maha kuasa dan tidak lupa sukses selalu menyertai teman-teman semua. Oke, bukan hari ini ya. Kali ini saya akan coba membahas tentang kartu remi. Teman-teman semua pasti tahu ya kartu remi, kartu yang biasa dipakai untuk permainan. Ada banyak permainan dalam kartu remi dengan berbagai macam aturan-aturannya yang sudah dibuat. Seperti contoh yang paling terkenal kalau di daerah saya sih sambung tulang. Sambung tulang, ada paculan atau jokeran, ada kiu-kiu, ada sanghong, ada foker, dan masih banyak lagi permainan yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu karena saya sendiri ya tidak tahu banyak tentang permainan kartu guys. Dimaklumin aja ya. Oke, jadi teman-teman yang suka bermain kartu wajib tahu sejarah dan apa sih makna dari isi dari dalam kartu remi tersebut. Jika teman-teman tidak tahu, maka saat ini Anda harus tahu dan tonton videonya sampai habis guys. Oke, jadi kartu remi itu dulunya kartu remi itu penemunya hingga saat ini belum jelas siapa sebenarnya penemu dari kartu remi tersebut, dan asalnya pun belum diketahui hingga sekarang. Jadi diduga kartu remi itu muncul pada sekitar tahun 800-an dan diduga berasal dari Cina, karena di Cina dulunya terkenal dengan kartu bergambar guys. Kartu bergambar itu digunakan dulu di daerah Cina sebagai media untuk meramal masa depan, meramal kehidupan. Bagi kalian yang jomblo juga bisa untuk meramal jodoh. Pokoknya intinya untuk meramal seseorang ya. Dan kartu tersebut dinamakan kartu tarot. Teman-teman semua pasti tahu ya kartu tarot, sudah familiar lah kartu tarot. Banyak dimainkan oleh artis-artis juga di Indonesia ya. Sering masuk di TV lah kartu tarot. Dan mereka berpendapat bahwa kartu remi adalah perpecahan dari kartu tarot dan didesain khusus untuk sekedar permainan pada masa itu ya. Kemudian ada juga yang bilang kartu remi ini berasal dari Eropa guys. Jadi sekitar tahun 1200-an itu kartunya menyebar ke Prancis, Jerman, dan Spanyol. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa kartu remi berasal dari Inggris. Terus ada satu lagi pendapat, ini yang sedikit agak mungkin teman-teman belum tahu ya sejarah yang kali ini. Dulunya kartu remi itu berasal dari sebuah ritual teman-teman. Jadi dulunya itu ada sebuah ritual, entah dari mana asalnya, sejarahnya di mana, dan siapa pelaku ritual tersebut belum diketahui pasti ya. Jadi hanya tahu ceritanya aja sih. Ceritanya begini, dulu ada sebagian masyarakat yang percaya dengan cara ini mereka bisa berbicara dengan para dewa. Jadi cara mereka berkomunikasi dengan para dewa yaitu dengan menggunakan 4 tongkat pada masa itu. Jadi 4 tongkat diberi lambang khusus, ya mungkin yang sekarang jadi lambang pada kartu remi itu ya guys. Jadi lambang itu digambarkan pada 4 tongkat, masing-masing satu lambang. Kemudian keempat tongkat tersebut dilemparkan ke atas altar guys. Nah setelah dilemparkan ke atas altar, apabila ada satu tongkat yang jatuh dengan lambang tertentu, maka itu yang dipercaya sebagai perintah dewa atau ada maksud apa gitu pokoknya ya. Sejarahnya kayak gitu. Jadi kalau ada tongkat yang jatuh, itulah yang dipercaya sebagai perintah dewa. Jadi dewa itu membalas komunikasinya dengan isyarat seperti itulah. Pokoknya kayak gitulah guys ya. Jadi berasal dari ritual. Nah, jika kalian sudah tahu sejarahnya ya guys, kali ini kita masuk ke jumlah kartu dan perhitungannya. Tahu nggak guys? Bagi kalian yang pemain kartu wajib tahu ini ya. Jadi jumlah kartu remi itu ada 52 kartu dalam satu deck kartu. Selain joker loh ya, kita nggak hitung jokernya, kita hitung kartunya saja. Jadi jokernya dikeluarkan, jokernya kan ada 2 tuh, dikeluarin, kemudian kita hitung kartu tersebut tanpa joker ya, dihitung tanpa joker, itu jumlahnya ada 52. Kenapa 52? Ya karena 52 diambil dari hitungan minggu dalam setahun teman-teman. Teman-teman kebayang nggak pada zaman itu mereka sudah bisa menghitung minggu dalam setahun. Jadi dituangkan ke dalam kartu remi.
Jadi teman-teman yang pemain kartu remi wajib tahu yang ini ya. Jadi jumlah kartu itu ada 52. Jadi maksud dari 52 itu adalah hitungan minggu dalam setahun. Jadi dalam kalender Masehi kita, setahun itu ada 52 minggu. Kemudian ada 13 jumlah kartu dalam satu lambang. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui bagi yang suka main kartu atau yang sering dekat dengan kartu remi, suka main sulap, wajib tahu. Kenapa dalam satu lambang kartu remi itu ada 13? Ya, kalau as kita hitung 1, maka dari as, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga J, Q, dan K. Jadi kartu J dihitung 11, kartu Q dihitung 12, dan kartu K dihitung 13 guys. Kenapa 13? Karena dalam setahun ada 13 fase bulan dalam setahun. Makanya jumlah kartu remi dibuat 13 untuk mewakili fase bulan dalam satu tahun teman-teman. Dan ini juga yang perlu teman-teman ketahui, jika angka-angka dalam satu lambang itu kita jumlahkan. Jadi as kita hitung 1 ya. As itu hitung 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, dan seterusnya hingga ditambah J, ditambah Q, ditambah K ya 11, 12, dan 13. Itu jumlahnya 91. Nah, 91 ini adalah hitungan satu lambang. Jika keempat lambang itu semua dijumlahkan 91, kita kalikan. Jadi 91 itu dikali 4 ya guys. 91 dikali 4 itu hasilnya adalah 364. Dan teman-teman pasti tahu ya, apa arti 364? 364 adalah hitungan hari dalam satu tahun teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bagi kalian yang suka bermain kartu atau yang biasa bermain sulap. Nggak hanya asal pegang kartu doang, tapi sejarahnya nggak tahu, perhitungannya kayak gimana nggak tahu. Ya, Anda hanya tahu bermain doang, percuma ya. Jadi di sini Anda bisa dapat ilmu tambahan lah. Oke. Kemudian kita masuk ke lambang. Lambang kartu remi buat teman-teman pemain kartu atau yang suka main sulap pasti tahu ya, ada 4 lambang. Yang pertama ada heart, hati, hearten atau love ya, love lah, aku love kamu ya, pokoknya gitulah, cinta ya lambangnya. Tapi di sini ada lambang heart. Kemudian ada lambang diamond atau wajik atau ruit. Kemudian ada scope, ada scopen, kemudian ada clue, keriting atau clover. Nah, kenapa 4? Karena 4 lambang ini mewakili musim di dunia guys. Mungkin Anda baru tahu ya. Atau mungkin sudah tahu lah. Kalau yang sudah tahu ya biasa aja ya paling ya. Jadi ada 4 musim di dunia yang diperwakili oleh satu lambang kartu. Oke, jadi berawal dari kartu hati. Kartu hati sendiri mewakili musim gugur. Kemudian kartu wajik melambangkan musim semi, dan kartu skop melambangkan musim dingin, dan kartu keriting melambangkan musim panas guys. Kemudian ada yang berpendapat lagi kalau kartu hati itu dilambangkan sebagai kepercayaan, kemudian kartu wajik dilambangkan sebagai perdagangan, dan kartu skop dilambangkan sebagai kekuatan militer, dan kartu keriting dilambangkan sebagai pertanian. Kemudian kita masuk pada warna dari kartu remi. Teman-teman pasti tahu warna dari kartu remi itu hanya ada 2 lambang berwarna merah dan 2 lambang berwarna hitam. Kenapa 2? Karena 2 itu mewakili siang dan malam guys. Dan ada juga yang bilang 2 warna itu mewakili perempuan dan laki-laki, atau jantan dan betina, bolehlah. Pokoknya berpasang-pasangan lah. Karena di dunia ini semuanya diciptakan berpasang-pasangan, kecuali para jomblo ya, hehehe. Kemudian setelah warna, 12 gambar manusia pada kartu remi, yaitu dari kartu J, kartu Q, dan kartu K. Jadi J itu adalah Jack, Q itu adalah Queen, K adalah King. Jadi semacam kesatria, ratu, raja ya, seperti itu. Kita bahas yang pertama kartu J. Jadi kartu J itu ada gambar manusia, dan tahu nggak nama dari lambang-lambang tersebut itu siapa? Nah, di sini saya akan memperkenalkan satu persatu sama teman-teman. Ini perlu teman-teman ketahui ya bagi kalian yang suka main kartu. Oke, jadi kartu, kita mulai dari kartu hati. Jadi kartu hati itu adalah seorang kesatria bernama Lahire. Tulisannya Lahire ya, bacanya Lahir. Dia adalah seorang komandan Prancis terkenal pada masa itu. Kemudian ada J Diamond atau J Wajik, adalah seorang Hector. Dia adalah pemimpin pasukan Troya pada waktu itu. Jadi pasukan Troya itu adalah dulu pasukan yang melawan bangsa Romawi, yang dikenal dengan Perang Troya. Ya, ada filmnya kalau guys mau cari, itu filmnya judulnya Troy.
Nah, dari situ sejarahnya. Jadi pemimpin pasukan perang Troya itu adalah seorang Hektor tadi. Kemudian ada J. Clut atau J. Kriting atau J. Claver ya kalau dari timuran. Jadi gambar perwakilan manusia dari J. Kriting ini adalah Sir Lancelot du Lats. Pokoknya tulisannya nanti teman-teman baca sendiri ya. Saya bacanya kayak begitu ya, Sir Lancelot du Lats ya. Dia adalah kesatria kepercayaan dari seorang Raja Arthur. Oke, jadi teman-teman kalau pernah nonton King Arthur, itu kesatria pemimpin perangnya itu namanya itu tadi, Sir Lancelot du Lats. Kemudian ada Jescopen. Jadi Jescopen ini gambarnya tuh mewakili kesatria yang bernama Ogier the Den. Ya, pokoknya teman-teman baca sendiri ya. Saya bacanya seperti itulah. Ogier the Den. Dulunya dia adalah seorang kesatria dari sebuah kerajaan di Denmark, guys. Nah, itu adalah lambang tokoh pada kartu J. Jadi teman-teman harus tahu ya pemain-pemain kartu terutama ya. Jadi itu sudah saya kenalkan kartu J. Kemudian kita ke kartu Key atau kartu Queen. Yang pertama ada Queen Hearten atau Key Heart, Key Love ya, love ya. Jadi ratu pada Key Heart ini adalah seorang yang bernama Judith yang berasal dari Eropa. Jadi Judith itu sendiri kalau dalam bahasa Ibrani itu memiliki arti perempuan yang terpuji. Kemudian yang kedua ada Ki Diamond atau Ki Wajik atau Ki Royd. Jadi Ki Royd ini yang paling berpengaruh. Dia adalah seorang yang bernama Rahel. Tahu nggak? Rahel ini adalah istri dari Nabi Yakub, guys. Jadi Rahel adalah ibu dari Nabi Yunus dan Benyamin. Oke, kemudian ke Kiskop. Di kartu Kiskop ini digambarkan sebagai seorang dewi bernama Athena. Jadi di bangsa Romawi kuno, mitologi Yunani kuno ya, bukan Romawi ya. Yunani kuno dulunya ada seorang bernama Dewi Athena, seorang dewi kebijaksanaan pada masa itu. Kemudian ada Ki Clut atau Ki Kriting atau Claver. Jadi Ki Claver ini gambar manusianya adalah gambaran dari seorang Regina. Kemudian dia dijuluki sebagai Arjin yang dalam bahasa Latin artinya adalah ratu. Jadi dia dijuluki sebagai Ratu Arjin pada masa itu. Nah, itu adalah kartu Ki. Jadi kartu Ki itu Ki Hati, ada seorang Judith. Ki Diamond itu adalah sosok Ratu Rahel, istri dari Nabi Yakub. Kemudian ada Ki Skop, seorang Dewi Athena, dan Ki Clut atau Ki Kriting seorang Regina atau disebut sebagai Ratu Arjin. Kemudian kita ke kartu K. Kartu K teman-teman pasti tahu ya, kartu King. Kita mulai yang pertama di King Wajik atau King Ruid atau King Diamond. Jadi raja pada kartu K Wajik ini adalah seorang raja bernama Julius Caesar. Jadi Julius Caesar ini adalah pemimpin terbesar bangsa Romawi yang dikenal sebagai diktator yang lahir pada 13 Juli tahun 100 sebelum Masehi dengan nama asli Gaius Julius Caesar. Dan dia juga berhasil memperluas kekuasaannya sampai ke Oceanus Atlanticus. Dan pada akhirnya beliau meninggal pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi karena dibunuh oleh Marcus Julius Brutus. Jadi seperti itu sejarahnya ya. Sejarah dari Julius Caesar tersebut. Kemudian kita beralih ke kartu yang kedua, ada Kahati atau Kaharten. Kalove ya, Kalove gitulah. Jadi Kaharten ini punya julukan tersendiri yaitu The Suicide King. The Suicide King. Pokoknya nanti teman-teman baca sendiri ya. Tulisannya saya sudah tuliskan kayak begitu, bacanya saya juga baca sesuai yang saya bisa ya, The Suicide King. Kenapa namanya The Suicide King? Karena dalam kartu Kahati ini adalah salah satu kartu yang gambar seorang rajanya adalah pokoknya gambar raja pada kartu Kahati adalah satu-satunya raja yang memegang pedang dan menancapkan pedang ke kepalanya sendiri, guys. Sulit sekali menjelaskan itu aja. Jadi tokoh raja pada kartu ini adalah Kaisar Charlie Magny. Teman-teman baca sendiri lah pokoknya. Dia adalah kaisar yang memiliki wilayah terluas setelah selesai perang saudara kedua pada masa itu dan runtuhnya kekaisaran Romawi. Jadi setelah runtuhnya kekaisaran Romawi dan setelah perang saudara kedua, dia memiliki kekuasaan yang luas pada masa itu. Kaisar Charlie Magny ini sendiri lahir pada tahun 742.
Dan si Charlie Magny ini sendiri dijuluki sebagai Bapak Eropa karena beliau berhasil menyatukan bangsa Eropa bagian barat pada waktu itu. Ya, jadi seperti itu kilas sejarah dari si Charlie Magny itu tadi. Kemudian yang ketiga ada Kaskop atau Kaskopen. Jadi raja dalam gambar manusia pada kartu Kaskopen ini dia bernama David. Jadi seorang David ini dulunya waktu masih muda, seorang Raja David muda, dia adalah satu-satunya seorang yang berani melawan Goliat pada masa itu. I will fight you. Father, he did it. David did it. Dalam Injil ada ya, itu dituliskan bahwa seorang Raja David melawan Goliat hanya dengan bermodalkan katapel. Dan seorang Goliat tewas di tangan Raja David itu. Kemudian dia dijuluki sebagai Raja Daud pada masa itu. Kemudian Kakriting, ada seorang tokoh dalam Kakriting, yaitu raja yang memimpin kerajaan Makedonia waktu itu, bernama Alexander the Great. Jadi Alexander the Great ini lahir pada tahun 356 sebelum Masehi, juga dikenal sebagai seorang penakluk karena banyak memenangkan pertempuran di masa itu. Dia juga diketahui pernah belajar bersama Aristoteles, seorang filsuf atau ilmuwan terkenal di Yunani pada masa itu. Dan Alexander the Great sendiri adalah salah satu raja yang meninggal di usia muda, guys. Beliau meninggal di usia 32 tahun. Jadi faktor penyebab beliau meninggal sendiri masih menjadi perdebatan sampai saat ini sih. Ada yang bilang dia meninggal karena sakit, ada yang bilang dia dibunuh, dan masih banyak persepsi lain yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Asalkan aku dan kamu tidak berdebat ya, oke. Oke, baik, itu tadi kilas sejarah tentang kartu remi. Bagaimana teman-teman yang pemain kartu? Mungkin Anda baru tahu tentang fakta ini atau Anda sudah tahu? Ya, silakan Anda menilai sendiri di kolom komentar ya. Kalau ada yang kurang atau teman-teman mungkin tahu lebih dari yang saya jelaskan tadi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin wah, kartu remi nggak begitu, sejarahnya tuh begini loh, begini. Oh, itu terbalik atau apa? Silakan komen di kolom komentar ya. Masukan dan kritiknya sangat diharapkan. Oke. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas subscribe-nya. Dukung channel ini terus biar kedepannya banyak sejarah-sejarah yang akan saya buka faktanya. Oke, sekian dulu video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam LKS, like, comment, and subscribe. See you again.